Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Sebelumnya, terima kasih semuanya untuk segala dukungan, support untuk channel ini. Entah itu donasi, entah itu likes, comments, and shares. Oke. Untuk kalian yang baru join, kalau emang suka nanti jangan lupa untuk likes dan subscribe. Oke, by the way, langsung aja. Ini timeless and general ya, nggak ada zodiak, nggak ada, pokoknya begitu kalian mendapatkan video ini adalah waktu yang tepat untuk kalian nonton. Oke, ini adalah inspirasi tepatnya, berdasarkan energi kalian sendiri. Seperti kalian lihat di depan gue udah ada oracle cards yang udah gue pilih ya, dari mystical shamans kita dapat the seer. Hari ini kita dapat the seers. Jujur sejujurnya, gue tarik ini semua dan gue mencoba untuk memahami sebelum gue online, sebelum gue record ya. Masih nggak jelas bu. Masih nggak jelas. Tapi ya udahlah ya, kita lihat saja karena tarotnya belum gue buka juga kan. Oke. Kita hari ini dapat the seer. The seer itu dia kartu ini sendiri ya, artinya adalah dia yang dia mampu, biar kalian juga bisa lihat gambarnya ya, dia itu bisa membaca yang tidak diungkapkan. He can read between the lines gitu. Jadi apapun yang kita tidak ungkapkan dia juga bisa memahami gitu loh. The seer. Dan ini artinya, dan kita dapat tegak, artinya kita ada di jalan yang benar. Kita udah di jalan yang benar dan kita mempunyai visi yang jelas. Kita udah punya visi yang jelas akan hidup kita sendiri, akan jalan kita sendiri, pilihan kita sendiri. Kita maunya gimana, kita sebenarnya udah punya visi gitu. The seer itu maksudnya itu. Jadi kadang kan orang ngomong ngalor ngidul gitu kan ya. Orang ngomong ngalor ngidul. Atau buat gue kebanyakan orang seperti itu. Mereka ngomong nggak langsung to the point. Jadi muter ke sana kemari gitu kan. Bahkan kadang-kadang seringnya mereka tidak mengutarakan apa yang sebenarnya mereka ingini gitu. Cuman muter-muter dong gitu loh. Entah komplain, entah ini segala macam. Tapi mereka, nah the seer ini ya, dia mampu ngekat langsung gitu. Dia mampu ngekat langsung. Oh lo maunya ini. Oh lo sukanya gini. Oh lo nggak suka begini gitu loh. Dia bisa membaca hal yang tidak diucapkan gitu. Itu the seer. Dan invitationnya, karena ini tegak, invitationnya adalah kita sudah ada di jalan yang benar dan kita sudah mempunyai clarity, vision yang jelas, visi yang clear gitu. Oke. Itu makna dari the seer. Dan sedangkan kita dapat under the deck ya, asli maksudnya adalah energi secara keseluruhan atau alam bawah sadar kita, tetap dari mystical shaman, kita dapat the luminous warrior. Belum pernah lihat kan, gue juga. Jadi tadi gue gue baca dulu, mencoba mengerti dulu ya, daripada kita belajar membaca di sini kan ya nggak. Jadi gue pahami dulu apa itu luminous warrior. Luminous warrior itu adalah dia yang selalu mengungkapkan kebenaran. Dia nggak pernah punya musuh. Dia karena dia selalu mengutarakan apa adanya gitu. Jadi kalau dia menang itu pun bukan karena pedang, tapi karena dia selalu berbicara
tentang kebenaran, dan dia nggak pernah punya musuh karena it is what it is gitu. Oke. Jadi karena semua melalui prosesnya kan gitu, semua melalui prosesnya. Jadi mungkin saat ini, di saat si Luminous Warrior menyatakan sesuatu kebenaran, orang itu tidak bisa menerima. Pada saatnya dia akan kembali. Karena apa? Kebenaran akan selalu keluar gitu. Jadi biarin aja gitu, biarin aja dia mau begini deh, dia mau nggak ngerti, dia mau benci sama gue sekarang, segala macam, terserah gitu. Kalau dalam Luminous Warrior itu bukan gue harus perang, enggak, gue cukup bicara apa adanya berdasarkan kebenaran. Tak, lo terima apa enggak itu masalah lo, dan pada saatnya nanti mereka akan kembali karena tahu yang benar adalah ini gitu. Itu Luminous Warrior. Oke. Jadi itu dia juga kenapa gue masih nggak dong sama bacaan ini, cuman ya gue jalanin aja. Terus dari literary witches card kita dapat 3 nih. Kita dapat 3. Pertama, Charlotte Perkins Gilman. Tulisan apa? Freedom, ya, kebebasan. Ngeliat gambarnya aja gitu kan, ngeliat gambarnya dari kartu ini aja, yang gue lihat adalah wallpaper, Bo. Mungkin gue yang lagi error kali ya, mungkin gue yang lagi error. Lebih ke idealisme ya, lebih ke idealisme. Maksudnya bagaimana yang indah. Wallpaper itu kan sebenarnya untuk menutupi yang plain, maksudnya yang datar. Jadi dia menghiasi sesuatu yang datar. Dia memberikan kesentuhan, memberikan sentuh keindahan gitu. Beauty thoughts above ordinary things. Jadi dia lu lihat aja sendiri deh gitu. Ini kan kayak wallpaper bukan? Ya. Keindahan di mata yang kadang mengikat kita sendiri. Itu yang gue lihat dari gambar ini ya. Dari kartu ini sendiri yang gue lihat adalah sebuah idealisme yang hanya sebagai wallpaper. Ngeliatin gambar cewek-cewek ini ya, seperti layaknya Renaissance ya, zaman-zaman Renaissance, bagaimana cewek itu seharusnya ya kan, idealnya seorang cewek itu harus, seorang wanita itu seperti apa gitu. Itu hanya sekedar hiasan dinding gitu loh, yang sangat halu karena tidak sesuai dengan kenyataan. Karena pada kenyataannya adalah manusia itu berbeda. Setiap wanita pun berbeda. Lo mau wanita tuh harus kayak gini. Apa? Gitu. Gimana? Gitu. Siapa yang harusin gitu. Siapa yang harusin? Itu yang gue lihat dari ini. Makanya dia tulisannya adalah freedom, ya kan? Freedom. Kalau kalian mau cari sendiri, Google sendiri boleh, silakan. Dia adalah penulis. Yang jelas itu sih yang gue dapat dari ini, freedom. Kebebasan dari segala bentuk ideal atau seharusnya seorang wanita itu dia against of that gitu. Dia menentang itu. Jadi kalau si The Seer itu adalah dia mampu membaca between the lines. Dia mampu membaca yang tidak terungkapkan. Karena kebanyakan orang itu berlomba untuk mencapai apa yang ideal, sehingga mereka hidup di kehaluannya.
tidak menerima kenyataan. Mereka selalu sibuk mengejar ideal. Itu yang gue lihat. Jadi mereka sebenarnya tidak free. Mereka tidak bebas untuk menjadi dirinya karena mereka selalu mengejar apa seharusnya. Gitu. Yang kedua, kita dapat kodok, Bo. Kita dapat kodok. Kodok itu kan makhluk amfibi ya, yang bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Tapi yang jelas berdasarkan riset gue, simbol kodok itu secara spiritual adalah penyembuhan atau transformasi. Penyembuhan dari cara berpikir yang lama atau dari kepercayaan-kepercayaan yang lama menjadi bagaimana kita melihat yang baru. Karena begitu kita merubah cara berpikir kita, dan kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan kenyataan di sekitar kita pun akan berbeda. Karena apa? Persepsi. Balik lagi, persepsi. Bagaimana persepsi kita itulah yang mengungkapkan kenyataannya kita, realitasnya kita. Kalau kita bisa bermain dengan persepsi kita, kita pun bisa bermain dengan realitas kita. Got it? Itu yang maksud. Dan terakhir kita dapat wings. Apalagi sih kalau bukan freedom? Jedar gitu kan. Apalagi sih bukan freedom gitu kan. Terbang. Kemampuan untuk terbang kemanapun kita mau. Tapi ada tapinya. Pernah nggak ngelihat burung-burung? Burung-burung itu selalu ada di situ. Balik lagi ke situ. Pertanyaannya adalah, di saat mereka bisa terbang dan berada dimanapun juga, kenapa dia masih di situ ya? Balik lagi kita menanyakan pada diri kita sendiri. Oh iya, gua pun juga begitu gitu. Nggak usah burung-burung itu. Kita pun sering begitu. Kita punya opsi pilihan yang jauh sangat besar, sangat potensial kita tuh jauh lebih tinggi. Kadang bahkan kita tidak mampu membayangkannya, kita sendiri pun tidak mampu membayangkannya, sebegitu gede dan besarnya potensial kita. Tapi persepsi kita yang terbatas membuat kita hanya mampu melihat segini gitu ya. Dan pertanyaan itu pun balik kepada kita lagi. Kenapa di saat gue bisa berterbang kemanapun, gue selalu di sini? Kalau kata si Zoya kemarin ya, yang kartu yang kita dapat kemarin gitu kan, tidak ada manusia yang bisa membebaskan manusia yang lain. Quotationnya dia, salah satu quotationnya dia gini, perbudakan itu sebenarnya sejujurnya adalah keinginan dari orang itu sendiri. Yang bisa membebaskannya dari situasinya adalah dirinya sendiri. Orang lain mau ngomong kayak gimana pun juga, sampai berbusa juga ya, kalau keinginan dari orang itu sendiri tidak ada, kalau ketakutannya jauh lebih besar daripada keinginannya, akan percuma. Orang sekitar mau ngomong kayak gimana pun juga, kalau persepsinya nggak nyampe, dan tidak ada orang manapun juga, siapapun juga yang akan mampu membebaskannya gitu. Jadi kesadaran buat gue adalah ilmu tertinggi dibanding segala titel apapun di dunia ini. Alright, oke.
Terus dari mystical wisdom kita dapat 7 deadly sins. Humanity destructive traits. 7 dosa manusia. Jujur gue lupa 7 dosa manusia itu apa aja. Oke. Entah itu tamak, ya, rakus gitu, tamak. Entah itu menginginkan atau berbohong atau mencuri. Gue lupa. Pokoknya ada 7 ya. Dan itu semua adalah kebanyakan buat gue di hari gini ya. Apapun yang tertulis dari 7 dosa itu sendiri, karena kita fokus ke situ ya, karena kita fokus ke 7 dosa yang kita tulis di amandemen kita ya, kita tidak akan melakukan ini, tidak melakukan itu. Selebihnya kita mengokekan itu. Buat gue itu juga sama saja bohong, Bo ya. Karena balik lagi kesadaran. Kalau kesadaran kita dalam menghargai diri kita sendiri itu tidak ada, kita pun tidak mampu menghargai orang lain dan situasi itu sendiri. Itu yang gue dapat dari 7 deadly sins. Humanity destructive traits. Jadi buat gue banyak hal yang tertulis dan banyak hal yang tidak tertulis. Oke. Kita fokus pada yang tertulis ya, hukum yang tertulis. Tapi justru yang menguasai kita adalah hukum tidak tertulis. Dan kita suka memanipulasi sebagai manusia. Dan itu sangat wajar dan umum. Bukannya wajar, tapi seakan-akan itu diwajarkan gitu. Karena tidak tertulis jadi wajar gitu maksudnya. Banyak hal yang kita lakukan di luar dari yang tertulis gitu, itu tidak kita sadari sepenuhnya adalah merugikan manusia itu sendiri. Itu yang gue dapat dari kartu ini. Mungkin tarot reader yang lain bakalan baca yang berbeda ya. Cuman kali ini insting gue mengatakan itu. Titik. Habis itu dari Goddess Guidance kita dapat Kuan Yin, compassions. Release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Exactly. Kalau bahasa Italianya appunto. Exactly. Lepaskan segala penilaian tentang diri kita sendiri dan orang lain, dan diri kita sendiri dan orang lain. Fokus kepada cinta dan terang yang dimiliki oleh setiap orang. Ngapain kita fokus pada hal-hal yang seperti ini? Ya, sama hukum-hukum yang tertulis atau tidak tertulis, whatever itulah ya. Di saat setiap orang punya positifnya, atau nggak hanya setiap orang, segala hal itu punya positif dan negatifnya. Kalau Spinoza bilang, setipis-tipisnya kita memotong segala sesuatu pasti punya 2 sides, pasti punya 2 sisi. Oke. Dan kalau kita tidak bisa melihat kegunaan dari suatu hal, matter atau hal, itu bukan masalah si hal itu sendiri, tetapi adalah ketidakmampuan kita dalam melihat, dalam berpersepsi untuk
menggunakan suatu hal itu, apapun yang diproyeksikan yang menjadi suatu kegunaan buat kita, menjadikan bermanfaat buat kita. Jadi bagaimana kita berpersepsi adalah segalanya buat gue. Jadi ini secara personal, tetap lagi balik lagi ya. Daripada kita menilai orang lain berdasarkan hal-hal yang jelek ya, tapi bagaimana kita melihat positifnya sesuatu hal. Jadi nggak hanya orang, tapi ada segala sesuatu termasuk situasi ya. Di saat kita tidak bisa atau tidak mampu melihat kegunaan dari sesuatu situasi atau seseorang, itu adalah ketidakmampuan kita dalam berpersepsi. Bukan karena dianya yang kurang, bukan, tapi ketidakmampuan kita dalam mengolahnya menjadi positif. Gitu. Dari Universe Tarot kita dapat, the moment I realign with love, clear direction is presented to me. Di saat saya mulai satu frekuensi dengan cinta, arah yang jelas akan hadir ke saya. Oke. Right. Tarot. Gue tarot ya. Energi hari ini. Energi yang masuk, challenge, dan langkah terbaik untuk melewati hari ini. Energi hari ini, incoming wave, challenge, King of Water kebalik, incoming wave. Challenge-nya Ten of Air kebalik. Langkah terbaik untuk melewati hari ini adalah semuanya kebalik, Bu. Page of Water. Energi secara keseluruhan Two of Air. Kenapa semuanya kebalik ya? Alam bawah sadar kita, Two of Air, Five of Wands, Five of Fire, dan The Fool. Ya. Dari state of being, dari situasi kita tidak mau menerima kenyataan yang membuat kita bingung, itu kita sadari kalau kita mempunyai konflik di dalam diri kita sendiri yang akan memotivasi kita untuk memulai sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Energi Aries. Energi yang masuk adalah King of Water kebalik. Emosional kita berantakan, Bu. Energinya adalah secara emosional kita nggak grounded. Secara emosional kita nggak available. Itu energinya. Challenge-nya adalah Ten of Air kebalik. Ten of Air kebalik. Ini tegaknya, kita dapat kebalik. Challenge-nya adalah melepaskan segala pemikiran-pemikiran yang lama, kepercayaan, cara berpikir yang lama, itu kita harus lepaskan.
how to step forward this day. Bagaimana langkah terbaik yang dilakukan untuk hari ini adalah page of water kebalik. Page of water kebalik itu menarik diri sih. Gue mau clarify. Page of water kebalik maksudnya apa ya? The Tower, Emperor, the Sun, wow, okay, Eight of Fire, okay, wow, Major Arcana, semuanya Major Arcana dari The Tower, energi Scorpio. Ini masalah komunikasi. Emperor, itu energi Aries, Mars di Aries, yang emang harus menselaraskan dengan emosional kita. Page of water ya, dalam mengambil segala apapun keputusan ya. The Sun adalah happiness, kejujuran, keberanian, kebenaran, dan terang. Energi Leo, yaitu sesuatu yang memang sudah selesai. Apapun itu ya, apapun itu yang sudah selesai, entah itu pekerjaan, entah itu relationship, entah itu any kind of relationship ya, apapun koneksinya, kita diminta untuk page of water in reverse. Page of water kebalik ini adalah supaya kita lebih mengenali emosional kita sendiri, untuk lebih memperhatikan perasaan kita sendiri, untuk bisa mengambil langkah yang memang diperlukan untuk kebahagiaan kita sendiri. Dan di sini ada komunikasi. Eight of Fires. Kalau memang karena energi adalah memang kita tidak balance dengan emosional kita. Emosional kita tidak available. Kita bisa secara emosional memang kita bisa pinggirkan selalu ya. Kita bisa tersenyum di atas luka. Tapi yang diminta di sini adalah kapan kita ya, benar-benar akan self care gitu, self love. Kapan kamu benar-benar bisa tersenyum dengan kepolosan, bukan karena keharusan kalian senyum. Itu yang dipertanyakan hari ini. The real happiness, the real light. Alright, udah itu aja untuk energi hari ini. Sampai ketemu besok ya guys. Dah.